Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrek Novika dengan NIM 10601003 dari program studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Subang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek 3 saya yang berjudul Smart Stay, yaitu sistem Smart Gate dan Access Logger berbasis IoT dengan AI, Facial Access Control, dan web pada bumi Rapka Kos. Proyek ini kami kerjakan sebagai solusi untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan transparansi pengelolaan akses pada lingkungan kos dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang proyek ini berasal dari permasalahan nyata yang kami temukan di Bumi Rapka Kos. Bumi Rapka Kos membutuhkan sistem keamanan gerbang yang modern, menggantikan kunci manual konvensional. Sistem manual tidak mampu mencatat historik keluar masuk penghuni secara real-time dan terdokumentasi. Pengelola kos perlu memantau dan mengendalikan akses gerbang meski tidak berada di lokasi. Serta perkembangan IoT dan AI membuka peluang otomasi akses berbasis face recognition, RFID atau EKTP, dan PIN. Dalam konteks bisnis, Smart Stay dikembangkan sebagai solusi digital untuk meningkatkan keamanan, efisiensi operasional, dan transparansi pengelolaan akses lingkungan kos, menggantikan ketergantungan pada pengawasan manual. Selanjutnya ada permasalahan. Permasalahan utama yaitu kunci manual rentan. Kunci konvensional mudah digandakan, hilang tanpa jejak audit siapa yang membuka gerbang. Permasalahan kedua yaitu tanpa pencatatan akses. Tidak ada log digital keluar masuk penghuni, menyulitkan investigasi jika terjadi insiden. Permasalahan ketiga yaitu kontrol tidak jauh. Pengelola tidak bisa membuka gerbang atau memantau status pintu dari jarak jauh. Selanjutnya, permasalahan yang keempat yaitu risiko pintu terbuka gerbang yang lupa ditutup rapat, tidak memiliki mekanisme peringatan otomatis. Selanjutnya ada tujuan, manfaat, dan target pengguna. Tujuan utama proyek Smart Stay adalah menghadirkan sistem keamanan gerbang yang otomatis, modern, dan dapat dipantau secara real-time. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menyediakan 3 metode autentikasi. Yang pertama menggunakan face recognition. Metode ini memanfaatkan kamera ESP32 cam untuk mengenali wajah penghuni yang telah terdaftar. Metode kedua menggunakan RFID dengan memanfaatkan UID pada IKTP, sedangkan metode ketiga menggunakan PIN melalui keypad sebagai alternatif apabila dua metode sebelumnya tidak dapat digunakan. Seluruh aktivitas autentikasi tersebut akan dicatat secara otomatis ke dalam database cloud, sehingga terbentuk sebuah access logger. Adapun manfaat yang diperoleh cukup banyak. Bagi pengelola, sistem dapat meningkatkan keamanan, mempermudah monitoring, menyadarkan histori akses, serta memungkinkan pengelola membuka gerbang dari mana saja melalui dashboard. Sedangkan bagi penghuni, proses masuk menjadi jauh lebih praktis karena tidak perlu lagi membawa banyak kunci. Target pengguna sistem ini terdiri dari dua kelompok utama. Yang pertama yaitu adalah admin atau pengelola kos yang bertugas mengelola data penghuni, memantau log akses, serta melakukan remote unlock. Yang kedua adalah penghuni kos yang menggunakan face recognition, RFID, ataupun PIN untuk membuka gerbang. Selanjutnya ada arsitektur sistem IoT. Smart Stay dibangun menggunakan konsep arsitektur IoT yang terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu perception layer, processing layer, dan cloud atau application layer. Lapisan pertama adalah perception layer. Lapisan ini bertugas menangkap seluruh input dari pengguna. Perangkat yang digunakan meliputi ESP32 cam untuk pengenalan wajah, RFID RC522 untuk membaca IKTP, keypad sebagai input PIN, dan read switch untuk mendeteksi apakah gerbang sedang terbuka atau tertutup. Selanjutnya data dikirim menuju processing layer. Pada lapisan ini kami menggunakan ESP32 DevKit sebagai microcontroller utama. ESP32 menerima seluruh data sensor, mengolah logika akses, kemudian berkomunikasi dengan server menggunakan jaringan Wi-Fi melalui protokol HTTP REST. Kami memilih ESP32 karena sudah memiliki Wi-Fi bawaan, prosesor dual core, memori yang lebih besar dibanding Arduino Uno, serta sangat sesuai untuk aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi internet secara langsung. Lapisan terakhir adalah cloud dan application layer. Pada bagian ini terdapat Fast API sebagai backend, PostgreSQL sebagai database, dan web dashboard sebagai antarmuka administrator. Untuk autentikasi wajah,
Proses face recognition dilakukan di server menggunakan model AI sehingga ESP32 tidak terbebani proses komputasi yang berat. Setelah autentikasi selesai, server mengirimkan hasilnya kembali ke ESP32. Apabila pengguna valid, relay akan mengaktifkan solenoid door lock sehingga gerbang terbuka. Secara bersamaan, aktivitas tersebut akan tersimpan di database dan langsung tampil pada dashboard secara real-time menggunakan WebSocket. Dengan pembagian 3 lapisan ini, sistem menjadi lebih mudah dikembangkan, lebih stabil, serta memisahkan antara perangkat keras, proses pengolahan data, dan aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sistem Smart State. Setelah mengetahui arsitektur sistemnya, pada slide ini saya akan menjelaskan perangkat apa saja yang kami gunakan untuk membangun Smart State. Dari sisi hardware, komponen utamanya adalah ESP32 DevKit yang berfungsi sebagai pusat kendali sistem. Kemudian ada ESP32 CAM yang digunakan untuk proses face recognition, RFID RC522 untuk membuka UID pada KTP, untuk membaca UID pada KTP, serta keypad sebagai alternatif autentikasi menggunakan PIN. Selain itu, kami juga menggunakan solenoid door lock dan relay sebagai mekanisme pembuka gerbang secara otomatis, buzzer sebagai indikator suara atau alarm, dan LCD I2C untuk menampilkan informasi kepada pengguna seperti status akses atau kondisi sistem. Sedangkan dari sisi software, kami menggunakan Face API sebagai backend, PostgreSQL sebagai database, model AI face recognition untuk proses pengenalan wajah, serta web dashboard yang dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk kebutuhan catur daya, adaptor 12 volt digunakan untuk memberi daya pada solenoid, kemudian tegangannya diturunkan menjadi 5 volt menggunakan modul LM2596 agar aman digunakan oleh komponen logika seperti ESP32 dan sensor lainnya. Selanjutnya ada alur data, sensor, server, dan dashboard. Kalau kita lihat pada diagram ini, alur kerja Smart State sebenarnya cukup sederhana, tetapi saling terhubung. Proses dimulai ketika pengguna melakukan autentikasi menggunakan wajah, RFID, KTP, dan PIN di gerbang. Selanjutnya, data tersebut dikirim oleh ESP32 ke server melalui jaringan Wi-Fi menggunakan protokol HTTP REST. Setelah data diterima, back-end akan melakukan proses verifikasi dengan mencocokkan data pengguna yang tersimpan di database PostgreSQL. Jika hasil verifikasinya valid, maka server akan mengirimkan respon ke ESP32 untuk mengaktifkan relay, sehingga solenoid door lock terbuka, dan LCD akan menampilkan informasi bahwa akses berhasil. Di saat yang sama, seluruh aktivitas tersebut langsung disimpan sebagai akses log dan ditampilkan secara real-time pada web dashboard. Yang menarik dari sistem ini adalah kami juga menambahkan mode offline. Jadi ketika koneksi internet terputus, sistem masih tetap bisa memverifikasi pengguna melalui data cache lokal untuk RFID dan PIN setelah koneksi kembali normal. Seluruh log yang tersimpan akan otomatis disinkronkan ke server. Dengan begitu, data akses tetap aman dan tidak hilang. Oke, jadi pertama kita akan mendaftarkan penghuni, ada nomor kamar, alamat, nomor telepon, sampel wajah, dan UID. Pertama-tama kita tempel dulu kartunya. Nah, setelah UID masuk, maka kita tekan tombol simpan data penghuni. Setelah penghuni berhasil disimpan, kita akan melakukan autentikasi PIN. Pertama kita masukkan PIN-nya dulu, lalu menekan tombol B. Nah, maka solenoid akan terbuka. Lalu magnetic switch akan mendeteksi apakah pintu gerbang terbuka atau tertutup. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan KTP terdaftar. Nah, jika KTP terdaftar, maka solenoid akan otomatis terbuka dan menampilkan kunci terbuka. Selanjutnya kita akan melakukan verifikasi wajah, lalu menekan tombol A dan menunggu verifikasi wajah. Jika wajah
berhasil akses diterima, maka solenoid terbuka dan muncul di log aktivitas. Untuk akses keluar, penghuni dapat menggunakan push button atau exit door lock. Selanjutnya ada alur fungsi utama firmware ESP32. Saya akan menjelaskan gambaran umum mengenai program yang berjalan pada ESP32. Program dimulai dari fungsi setup yang bertugas melakukan inisialisasi seluruh komponen seperti LCD, RFID, relay, buzzer, dan switch sehingga mencoba menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi. Setelah proses inisialisasi selesai, sistem masuk ke fungsi loop yang akan berjalan terus-menerus selama perangkat aktif. Pada bagian ini, ESP32 secara berkala mengecek koneksi server, melakukan sinkronisasi data apabila ada log yang belum terkirim, serta memantau seluruh input dari RFID, keypad maupun sensor pintu. Yang menjadi poin penting di sini adalah sistem tidak hanya bekerja ketika kondisi online. Ketika koneksi internet terputus, data penghuni yang sudah tersimpan di cache lokal tetap bisa digunakan untuk proses verifikasi RFID dan PIN. Setelah koneksi kembali normal, seluruh data yang tertunda akan dikirim otomatis ke server. Kami juga memilih menggunakan HTTPS dibandingkan MQTT karena kebutuhan sistem ini lebih mengutamakan pola komunikasi request respon yang sederhana dan sinkron antara ESP32 dengan backend, serta skala implementasinya masih menggunakan satu gerbang, sehingga HTTP sudah sangat memadai. Selanjutnya penjelasan source code. Yang pertama ada inisialisasi sistem. Pada fungsi setup dijalankan satu kali saat ESP32 dinyalakan. Tahapan yang dilakukan yaitu mengaktifkan komunikasi serial untuk debugging, membuka memori preference bagi penyimpanan lokal, menginisialisasi LCD, mengaktifkan komunikasi SPI dan modul RFID RC522, mengatur mode pin input dan output, dan mengunci pintu pada kondisi awal dengan relay. Mengapa penting tahap inisialisasi? Memastikan seluruh perangkat keras siap digunakan sebelum sistem mulai menerima akses dari pengguna. Selanjutnya, kode pembacaan sensor. Pada fungsi loop, ESP32 membaca seluruh perangkat input secara terus-menerus. Sensor yang dibaca meliputi RFID RC522, membaca UID kartu penghuni, keypad membaca PIN yang dimasukkan pengguna, LED switch mendeteksi kondisi pintu terbuka atau tertutup, push button exit membuka pintu dari dalam. Cara kerjanya, input dari sensor akan diproses terlebih dahulu sebelum dilakukan verifikasi ke server. Selanjutnya ada koneksi jaringan. Jadi dalam potongan kode tersebut, ESP32 menghubungkan perangkat ke jaringan Wi-Fi menggunakan SSID dan password yang telah dikonfigurasi. Setelah berhasil terhubung, sistem mengecek apakah backend Smart Stay aktif. Jika server aktif, maka status menjadi online. Jika gagal, maka sistem berpindah ke offline mode. Mengapa menggunakan Wi-Fi? Karena seluruh komunikasi antara ESP32 dan web dashboard dilakukan melalui jaringan internet. Selanjutnya ada potongan kode program komunikasi HTTP. Untuk ESP32 menggunakan protokol HTTP untuk berkomunikasi dengan server REST API. Komunikasi dilakukan melalui HTTP POST, mengirim data autentikasi dan akses log. HTTP GET mengambil data penghuni, status server, serta sinkronisasi cache. Mengapa menggunakan HTTP bukan MQTT? HTTP dipilih karena backend menggunakan REST API, komunikasi bersifat request respon. Data dikirim hanya ketika terjadi aktivitas akses, serta implementasi lebih sederhana. Selanjutnya ada potongan kode program untuk pengiriman data. Setelah proses autentikasi berhasil, ESP32 menyusun data dalam format JSON. Selanjutnya payload dikirim ke server menggunakan HTTP POST. Tujuannya untuk menyimpan seluruh aktivitas keluar masuk penghuni ke database PostgreSQL. Selanjutnya ada penjelasan kode pembacaan RFID menggunakan handle RFID. Fungsi ini bertugas membaca UID kartu RFID, mengirim UID ke server, server melakukan validasi, lalu mengembalikan status akses. Jika UID valid, relay aktif, solenoid membuka pintu, log tersimpan. Jika tidak valid, LCD menampilkan akses ditolak,
lalu buzzer berbunyi. Lalu ada potongan kode pembacaan PIN, handle keypad. Penjelasannya itu pengguna memasukkan PIN melalui keypad. Tahapan PIN dibaca, PIN dikirim ke server, server memverifikasi. Jika cocok, maka pintu terbuka. Jika salah, maka LCD menampilkan PIN salah dan pintu tetap terkunci. Selanjutnya ada monitoring pintu menggunakan fungsi monitor gate. Fungsi ini membaca kondisi red switch. Jika pintu tertutup, sistem standby. Pintu terbuka terlalu lama, buzzer aktif. Tujuannya meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko pintu lupa ditutup. Selanjutnya ada penerimaan data. If check server health, fetch resident check from server. Penjelasan selain mengirim data, ISP juga menerima data dari server. Data yang diterima antara lain daftar penghuni, data RFID, PIN penghuni, konfigurasi sistem. Data tersebut disimpan sebagai cache lokal sehingga sistem tetap dapat digunakan ketika internet putus. Selanjutnya ada kontrol akuator. Setelah autentikasi berhasil, ESP32 mengontrol perangkat output. Akuator yang digunakan relay membuka solenoid door lock, mengunci kembali pintu. Buzzer memberikan bunyi ketika akses berhasil. Alarm jika pintu terlalu lama. LCD menampilkan status sistem dan menampilkan pesan berhasil atau gagal. Selanjutnya integrasi dengan website. Ada sync pending logs to server, show release stage, dan refresh server state. SP32 terintegrasi dengan website admin melalui REST API. Alur integrasinya dari RFID PIN ke ESP32, lalu ke HTTP POST, lalu ke Fast API, lalu ke database PostgreSQL, dan terakhir ke dashboard admin. Dashboard dapat menampilkan status perangkat, history akses, monitoring real-time, data penghuni, dan remote unlock. Pada offline mode terdapat kode prefs begin smart stay false atau loading pending logs from perfs save pending logs to perfs. Penjelasan, saat koneksi internet terputus, data akses tidak langsung dikirim ke server, melainkan disimpan di memori lokal. NFS preference. Setelah koneksi kembali, sync pending logs to server. Fungsi ini akan mengirim seluruh log yang tertunda ke server secara otomatis. Selanjutnya ada hasil pengujian sistem. Pada tahap ini, kami melakukan pengujian terhadap seluruh fungsi utama yang ada pada sistem. Pengujian dilakukan pada beberapa skenario, seperti autentikasi menggunakan face recognition, RFID, dan PIN. Kemudian pengujian pembukaan gerbang, pencatatan akses log, serta monitoring melalui dashboard. Berdasarkan hasil pengujian yang kami lakukan, seluruh fitur utama dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Setiap proses autentikasi berhasil memberikan respon yang sesuai, baik ketika data pengguna valid maupun ketika data tidak dikenali oleh sistem. Dengan hasil tersebut, kami menyimpulkan bahwa Smart Stay telah memenuhi kebutuhan fungsional yang telah dirancang sejak awal. Selanjutnya ada analisis dan evaluasi sistem. Akurasi face recognition, baik pada pencahayaan normal dan redup, menurun pada cahaya matahari langsung. Overexposure dan jarak lebih kecil 15 cm atau lebih besar 100 cm. Respon sistem nilai verifikasi ke gerbang terbuka umumnya kurang dari 1 detik pada kondisi jaringan normal. Keandalan offline, cache lokal RFID atau PIN tetap berfungsi. Sinkronisasi otomatis saat koneksi kembali tanpa duplikasi log. Untuk masukan dari owner beberapa cost, yaitu perbaikan bug minor pada respon sistem, penambahan kipas pendingin untuk box panel, perbaikan wiring adaptor daya, evaluasi performa ESP32 cam low light, dan merapikan tata letak box perangkat. Selanjutnya terdapat kendala dan solusi yang telah diusulkan. Kendala pertama yaitu akurasi wajah menurun di cahaya ekstrim. Solusinya rekomendasi pemasangan perangkat di area teduh dan tambah threshold adaptif. Kendala kedua yaitu potensi cache RFID ESP32 belum sinkron setelah penghuni dihapus. Solusinya yaitu refresh cache berkala 30 detik plus validasi ulang ke server saat online. Kendala ketiga yaitu koneksi WiFi terputus tiba-tiba saat operasional. Solusi auto reconnect otomatis
plus fallback ke mode offline dalam kurang lebih 30 detik. Kendala keempat, wiring adapter dan tata letak bos perangkat kurang rapi. Solusi yaitu perbaikan wiring dan layout box sesuai masukan owner. Pada slide ini, saya akan menjelaskan kontribusi yang saya berikan selama proses pengerjaan proyek Smart Stay. Saya bertanggung jawab pada beberapa bagian, baik dari sisi perancangan sistem maupun dokumentasi proyek. Di awal pengembangan, saya membuat desain UI/UX untuk web dashboard menggunakan Figma. Tujuannya agar tampilan sistem mudah digunakan oleh administrator dan alur penggunaannya lebih jelas sebelum masuk ke tahap implementasi. Setelah proses desain selesai, saya juga membantu proses pengembangan pada bagian front-end Laravel, terutama untuk mengimplementasikan tampilan antarmuka sesuai dengan desain yang telah dibuat. Selain itu, saya ikut berpartisipasi dalam proses perakitan hardware, seperti membantu pemasangan beberapa komponen dalam melakukan pengujian agar perangkat dapat bekerja dengan baik. Kontribusi terbesar saya ada pada penyusunan dokumentasi proyek. Saya menyusun beberapa dokumen, mulai dari Software Requirement Specification atau SRS, Software Design Dokumentasi atau SDD, dokumen pengujian seperti STP dan STC, manual book, laporan proyek, hingga laporan sosialisasi. Melalui pembagian tugas tersebut, saya tidak hanya terlibat pada proses desain, tetapi juga ikut berkontribusi dalam implementasi, dokumentasi, serta penyelesaian proyek secara keseluruhan. Meskipun sistem Smart Stay sudah dapat berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa peluang pengembangan agar sistem menjadi lebih lengkap. Salah satunya adalah meningkatkan akurasi face recognition dengan menggunakan model AI yang lebih modern serta kamera dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan menambahkan notifikasi otomatis melalui WhatsApp atau Telegram ketika terdapat aktivitas yang mencurigakan. Misalnya ada percobaan akses yang gagal berulang kali. Pengembangan lainnya yaitu integrasi dengan CCTV sehingga administrator tidak hanya melihat data akses tetapi juga dapat melihat rekaman secara langsung saat terjadi aktivitas di gerbang. Kedepannya sistem ini juga dapat diterapkan tidak hanya pada lingkungan kos, tapi juga pada perumahan kantor, laboratorium, maupun gedung lain yang membutuhkan sistem kontrol akses berbasis IoT. Selanjutnya yaitu kesimpulan, berdasarkan seluruh proses yang telah kami lakukan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian, dapat disimpulkan bahwa Smart Stay berhasil dibangun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini mampu mengintegrasikan teknologi Internet of Things, Artificial Intelligence, dan web dashboard dalam satu solusi yang saling terhubung. Melalui 3 metode autentikasi yaitu face recognition, RFID, KTP, dan PIN. Sistem mampu meningkatkan keamanan akses sekaligus memberikan kemudahan bagi penghuni maupun pengelola kos. Selain itu, seluruh aktivitas keluar masuk penghuni juga tercatat secara otomatis sehingga proses monitoring menjadi lebih mudah, transparan, dan dapat dilakukan secara real time. Jadi secara keseluruhan, Smart Stay bukan hanya berfungsi sebagai sistem pembuka gerbang otomatis, tapi juga sebagai sistem monitoring yang dapat membantu meningkatkan keamanan lingkungan kos. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.